Oke, ini sudah jalan ya. Langsung Mas Rizky divideokan dari sana ya. Ke sini nanti di. Oke, langsung dari saya di sini. Oke, sudah ya, terlihat ya. Ya. Oke, masih dengan Muhammad Mahfud, reporter tim Atlantis, aktivis lintas peradaban untuk Indonesia, Jaya Jaya Wijaya, Parahyangan, Pasundan, Sundayana, Jaya Jaya Wijaya, Jaya Jaya Wijayanti, Salakanagara, Tarumanagara, sampai ke Pajajaran, sampai Gusti Sang Mahaprabu Siliwangi, dan juga jelas Jaya Jaya Wijayanti, Mojopoit, Mataram, Nuswantara. Kita akan wawancara langsung. Ini ketemu rezeki sekali kita sowan untuk mengeksplor ke situs Batu Kujang di Gunung Salak, langsung berjumpa dengan beliau Abah Uci yang saya tahu di YouTube gitu ya, dan sama putranya. Nama siapa? Wawan Solih. Pak Wawan. Iya, Pak Wawan Solih. Kita akan tanya-tanya dulu ke Abah Uci. Jadi Pak Abah Uci dan juga Pak Wawan Solih ya. Iya. Perkenalkan, saya Mas Muhammad Mahfud, Mas Mahfud. Asli Kebumen, sama kakak saya itu Mas Sugeng, tapi saya kerja di Yogyakarta. Dan sama ini ada sahabat dan guru ngaji saya, mursyid saya, Dr. Fajar. Beliau menantunya Abah Amang Muhammad, Pondok Pesantren Al Husainiyah, Babakan Cijuruk. Salah satu menantu. Oke, sebelumnya yang pertama ini saya dengan kakak saya dan beliau, dan ini ada santri-santri Pondok Pesantren Al Husainiyah, Mas Rizky dan Mas Iqbal yang asli Cisaat. Yang pertama kami sowan silaturahim Abah Uci dan Kang Wawan Soleh. Ini mudah-mudahan dengan silaturahim berikan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya memang saya dan juga dengan beliau Pak Dr. Fajar dan Mas Sugeng, kami dari 2010 meneliti tentang sejarah dan peradaban Nuswantara, khususnya jelas peradaban yang ada di namanya Bumi Parahyangan ya, Pasundan atau Sundalen, Sundalandia. Nah ini mohon izin nanti mengeksplor dan bahasa santrinya kita mujahadah, tirakatan ya. Kalau di Sunda mungkin apa ya, tetirah atau tetirah, teteki apa di sini? Kalau di sini istilahnya iya betul ya, silaturahim gitu ya, meditasi lah ya bahasanya. Dan sekaligus sebelum kami eksplor, kami mau sedikit nanya-nanya. Mohon maaf jika ngerepoti Abah. Nanti akan ditambahkan oleh Kang Wawan Soleh ke Abah Uci dulu. Abah, kalau boleh tahu Abah Uci nama lengkapnya siapa Abah? Abah Uci Sanusi. Abah Uci Sanusi ini juru kunci ya di situs Batu Kujang ini namanya. Situs Batu Kujang. Bisakah diceritakan gini Abah Uci dan ditambahkan nanti ke Mas Wawan Soleh? Saya menanya mungkin kalau bahasa komunikasi jurnalistik ya, tapi nanti saya pakai bahasa saya Indonesia kan. Ada pertanyaan yang pertama adalah what gitu ya, 5W+1. Apa yang disebut dengan Batu Kujang atau situs itu apa itu Abah Uci? Dulunya Abah sekolah SR dulu sudah selesai dijajah Belanda tahun 45. Abah sekolah terus Abah sekolah agama, sekolah BPPI. Saya sekolah Abah dikasih buku sejarah ini. Ini kerajaan Pajajaran Prabu Siliwangi dari Sancang. Oh, Kian Santang. Dari Sancang. Oh, Sancang. Ya, dari Sancang. Kan ini gelarnya Prabu Kianso di dalam Sunan Rahmat. Sunan Rahmat. Kalau di sini lagi gelar lagi Bengkong Sakti. Bengkong Sakti, kearifan lokal. Bengkong Sakti dulunya. Abah sampai ke Puncak Mani, ada batu mayat, ada batu kursi, ada gang mengupuk di atas, lurus ke atas. Yang suka jatuh itu bagus Hasan Basri dan Bahudin. Yang puncak Abah Idin dan orang Kiseke ya Pangeran Santri Idin Maulana Bahudin Mas kata Brawijaya. Pangeran Santri bin Maulana Bahudin itu yang tadi disebutkan oleh Rahmat putranya Abah Amang Muhammad. Di sini ada makom-makomnya para aulia ya. Oh iya betul. Berarti di atas makomnya ya. Iya, di atas sana ya. Oh di puncak salaknya. Iya, yang sudah jatuh dari Terus gimana terkait ini dengan sejarah atau peradaban
kenapa disebut situs Batu Kujang Abah? Kalau situs Puji itu Sanusi. area ini ada ya, ada petilasan, ada bekas-bekas ya, situs peninggalan ini ada yang ini namanya Batu Quran. Oh, Batu Iya, Quran. dari Banten yang wali Quran. Ya. Kalau itu yang itu agak meninggal juga, maaf nih. Itu agak meninggal juga. Assalamualaikum pemirsa. Kemudian tunggu. Ya, suku-suku nih. Ayat tamu, ya nomor kahiji yang suka dia. Sejak silaturahmi. Namun yang kedua kita pamakasan muga diijabah ku Allah. Nyuhunkeun hakikat ka Gusti nu Maha Suci. Nyuhunkeun mujizat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yaumul kiamah. Mungkin khususnya keramat Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani Baghdad Syekh Hasan Salih Basri asal Sultan Sanuddin Bazam Mansur Kikaduan Bantas Khususon yang sang sirah ujung kulon Bantas Khususon ai dirinya Tuhan di debat gerbang 1 gerbangnya atau gerbang hiji eta kusungan tak eta aya haji orang Sangjaya anu ini dinya ya gerbang 1 terus ke sampai ada Cipancur 3 namanya yang jaga bumi, yang jaga lawang sekitar Gunung Salak. Ada lagi yang satu ada temannya itu namanya itu ayam apa yang kuncinya itu yang itu apa yang kuncinya Mama Kiai Badak Pamutusan. Mama Kiai Badak Pamutusan. Kalau ada masalah urusan dengan pemerintah sulit, ziarah aja ke Mama Kiai Badak Pamutusan. Terus ada Curug Putri, Curug Pelangi, Curug Pelangi, Curug Dewi, Batu Ampar ada juga. Ada lagi yang kelihatan ya, tadi. Iya, ada ya. Iya, kalau tadi kelihatan ya. Iya, di atasnya anginnya airnya besar ya. Iya, bisa. Ada lagi Di banjir. ya, ada lagi yang satu itu ya, ada lagi Bah Ma'arif. Bah Ma'arif. Bah Ma'arif Tutungan Gunung Salak. Nah, batas kehutanan ya ada namanya Garuda Lupuk, bukannya Garuda Lupuk itu apa sih namanya Raja Wali itu dua ya. Garuda. Nah, ya, nama ada dulu batas kehutanan. Namanya Garuda apa tadi? Garuda Lupuk. Garuda Ngupuk. Garuda Lupuk. Raja Wali. Ya Raja Wali. Kalau saya pakai batik Garuda. Oh ya ada. Garuda. Ya ada. Terus ya Raden Jaya Sakti. Raden Jaya Sakti. Mama Kujana Balungkuang. Ya namanya ada lagi itu yang di atas batu tumak nama adik kakak yang Langrang Buana Yang Langlang. yang Cakra Buana Yang Pasir Cakra Keramat ya, Buana. terus ya ada batu kursi ya. Namanya ada juga kalau mau ada cah nyalon punya mau nyalonin lurah hewan Pejabat malah mau jabat nyalon kedudukan. Tirakat batu mejabat. mayat terus itu yang dia kusung yang punya ajian gelap ampar. Oh, ajen gelap Ada ngampar. ajian itu yang dia kusuma dekat pelang. Kalau itu tuh Raden Narasantang ya ada. Subhanallah. Raden Narasantang Syekhabullah itu ramai. Ajen gelap ngampar. Punya anak Sarif Hidayatullah Syarih Sunan Gunung berubah Jati. ke agama Sunan Gunung Jati. Cirebon. Cirebon. Ya. Terus terkait ini Iya. Abah Uci Oh, iya. Sanusi terkait kalau sejarah tentang Sang Mahaprabu Siliwangi, raja yang paling terkenal Iya. atau raja terbesar Pajajaran, Oh, iya. kemudian pernahkah beliau sampai di sini? Iya, iya. betul. Kalau ceritanya gimana Sang Mahaprabu Siliwangi kalau di Iya. sini? Tuh pas sampai ke mana ada batu tulis. Batu tulis Batu tulis Bogor. ada ya nama ini nama Sri Baduga yang Maharaja yang Prabu sebenarnya sang yang tapak dampak ketiga 2 ya ada 2 terus kak sampai yang mana ada bah dalam bah di bawah itu tanggal mana yang haji Prabu Siliwangi Banten ada di Bogor terus ke kebun raya tuh abah juga merini tuh ada ya ada bentuk kuburan Rahaya. ada bentuk mahkota namanya ibu ratu Galuh Mangku Alam dari kebun raya ada lagi ya bah Jepra dan banyak ada Dewa Siwa biar bukannya untuk orang Islam non Islam biar ada Dewa Siwa ada patung lembu ada semua ada banyak lengkap ada banyak Patung dan juga- Nandini. oh iya dulu oh iya Batara Guru ya, Oh, iya, Sang Hyang betul. Batara Oh, Guru. tuh, iya, dulu. Iya, itu Dewa Siwa kan Sang Hyang Batara Oh, Guru. iya betul ada terus ada batu Lengkap. lengkap dari kebun raya tuh ada hadir lagi yang megang 16 gudang Pajajaran ada lagi namanya Leng Maria Lodaya Sakti Iya. dasar kebun raya juga
Oke, kalau pertanyaan what apa sudah, berarti kalau where ya, where itu di mana itu berarti ini dusunnya di apa dusun apa? Oh iya. Cisaat, Kampung Tenjo Laya Girang. Tenjo Laya Girang. Desa Cisaat. Kalau ini Abah Uci atau ditambahkan oleh Abah Wawan Soleh, nama Tenjo Laya Girang maknanya apa? Artinya apa? Tenjo Laya Girang, kemudian kok namanya Cisaat, itu apa maknanya artinya? Cisaat sampai ke Sukabumi ada, kalau ada hujan besar ada itu besar airnya, kalau kecil nggak ada tuh yang sebut nama sungai Cisaat. Oh, sungai Cisaat yang ke Cicurug ya sungai. Iya betul, sampai ini namanya sungai Cisaat. Itu Sukabumi. Tempatnya Ini namanya sungai Cileung. Kalau kemarau panjang ada airnya, itu namanya Cileung. Oke, terus kalau when kapan ya when itu? Kalau ini kan situs megalitikum ya, berarti when ini kalau dari sejarah dari kepurbakalaan di Provinsi Jawa Barat khususnya Kabupaten Sukabumi ini disebut situs megalitikum ya Abah ya? Iya betul. Ya, tapi kalau menurut Abah atau Abah Wawan kapan didirikannya? Iya ini man, kalau sejarah situs-situs itu kalau Abah mah apa itu kan mencari masuk karuhunnya. Karuhun itu yang pembenda leluhur ya, atau kabuyutan ya. Betul, tapi kalau dari sisi kalau sejarah saya itu berarti kapan nih makanya sini? Silakan. Saya di nah sini. Abah sini enggak apa-apa. Ini sekarang kita mumpung sowan di sini yang kita nggak tahu lagi kapan, belum tentu setahun 2 tahun karena saya kesini 10 tahun yang lalu dan ini baru pertama. Di sebelah sini aja. Iya, oke, atau di sini ya? Di sini dulu. Nanti tapi abahnya nggak kelihatan apa-apa. Abah boleh di sini, Pak? Ya, Di sebelah. Abah belah dia tuh. Abah di sebelah sini. Iya, boleh. Abah Abah di sini boleh. Abah di sini ya. Iya. Ngapunten ya, sih, Pak. Wawancara dulu. Mumpung sama. Iya. Masih jalan ya, Mas? Aman? Oke. Selanjutnya pertanyaan tadi adalah when, berarti kapan? Nah, ini kita cari informasi dari Kang atau AA atau putra dari Abah Uci Sanusi ini AA Wawan Soleh. Ini kapan dibangun atau kapan situs ini berada di sini dan mulai dipugar, mulai dipromosikan dan menjadi situs purbakala dan sampai menjadi lokasi pariwisata. Ya, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Sebelumnya saya kenalkan diri dulu. Nama saya Wawan Soleh, guru pelihara cagar budaya situs megalitik Tenjo Laya Girang atau situs megalitik Batu Kijang. Jadi namanya ada dua, ada nama situs megalitik Tenjo Laya Girang itu Tenjo Laya Girang itu lebih kepada perkampungannya. Tapi kalau situsnya atau areanya atau benda-bendanya ini ada Batu Kujang Pak, ada Batu Kujang 1, ada Kujang 2. Nanti kalau izin apakah bisa diantar ke tadi nama-nama tadi? Boleh. Sambil Iya. saya mau nge-vlog dan Iya, kita boleh. akan promosikan, Ya boleh. informasikan karena kemarin juga saya ada acara di Jember ya, tapi online itu disupport Pak Sandiaga Uno, Menteri Menparekraf Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Nanti tak masukkan ke YouTube saya karena tadi dari jalan aspal kan belum ada parkiran dan tentunya ini bagus sekali kalau dikembangkan sarana dan prasarananya. Siapa tahu dengan semua cara ini nanti ada terdengar oleh para pimpinan dan kemudian lebih dikembangkan, terutama oleh Dinas Purbakala dan Dinas Pariwisata ya. Monggo dilanjut untuk kapan situs ini didirikan atau kemudian ada ditemukan dan kemudian dikembangkan. Monggo. Jadi kalau situs megalitik Tenjo Laya Girang ini atau situs Batu Kujang, jadi ini masa peninggalan prasejarah. Itu hasil kalau menurut oleh para ahli arkeologi, geologi juga ya. Itu peninggalan prasejarah zaman tradisi megalitik. Jadi ini diperkirakan atau hasil penelitian atau ekskavasi 2000 tahun sebelum Masehi. 2000 tahun sebelum Masehi. Wah, peradaban. Jadi ini sebelum kerajaan. Sebelum kerajaan ya, karena kerajaan. 2000 sebelum Masehi itu peradaban berarti ada Mesir, ada Mesopotamia, ada Persia, ada Sumeria, Babilonia ya. Dan ternyata di sini sudah ada. Monggo dilanjut nyambung ini. Dan kemudian hasil penelitian tersebut bahwa ini adalah tinggalan prasejarah zaman tradisi megalitik. Dan waktu itu di sekitar pada tahun 1982 itu
ada seorang ulama yang membuka tentang jarok aja, tentang jarok itu namanya almarhum Mama Kiai Mama Isa. Kiai Putri Isa Isa. itu tahun sekitar tahun 1982 waktu 1982. dibuka bahwa mulai dari sini sampai ke puncak Gunung Salak itu adalah tempat atau tempat berjaroh gitu, tempat Wisata para budaya sesepuh. religi Ya, terutama ya ziarah Nah, ya. itu dibukalah waktu itu pada samaan itu dengan santri-santrinya waktu itu pada tahun 1982 itu ramailah berdatangan mulai dari sini sampai ke puncak Gunung Salak. Tapi waktu itu tidak lama ditutup lagi sama beliau karena kalau sudah tahu ya sudah gitu sudah. Nah pada waktu itu adalah penelitian dari dinas Pak ya, ada apa di sini gitu kan, banyak orang yang di sini gitu. Nah, setelah mungkin dulunya di data Pak ya dan diteliti, ternyata benda-benda ini yang ada di sini ini banyak yang mengandung nilai penting Mengandung sejarah. nilai sejarah peradaban. Peradaban. Nah setelah itu mungkin diusulkanlah ke dinas sampai ke Purbakalaan dan mungkin tim datang juga, tim BPCB ke sini juga untuk sebagai eskavasi buktikan bahwa kalau ini betul-betul peninggalan zaman prasejarah, cagar budaya. Nah pada waktu itu saya sama Abah Uji merawat ini Pak dari pada tahun 1982 di usia saya 10 tahun masih kecil, saya sudah ikut sama Abah Uji. Sebelumnya maaf saya sedikit bertanya. Sebelum 1982 ini kemudian dibuka dan dikembangkan oleh Mama atau Kiai atau Ajingan tadi ulama siapa? Putri. Ini gambarannya ini sebelumnya apa? Anu lahan, sawah atau apa? Dulu ini ekskavasi. sebelum dibuka, Iya. sebelum dibuka oleh Ang dan banyak yang berjaro ini hutan Pak. Hutan banyak pohon-pohon besar. Pokoknya enggak di sini dulu hanya kelihatan yang 3 gundukan saja. Yang tadi bilang Abah itu gelap ambar itu yang sebelah sana. Nanti kita boleh ke sana aja. Boleh nanti. Kemudian ada yang paling tinggi itu Batu Kujang Pak, sama sampingnya ada Batu Jolang gitu. Nah kemudian yang ketiga ini Kujang 2. Nah di sekitar situ Pak, di sekitar gundukan itu tidak tinggi rumputnya, cuman rumputnya ada, cuman tidak sampai kelihatan gitu Pak. Penuh dengan semak belukar semuanya. Nah waktu itu saya sedikit-sedikit sambil berkebun dulu Pak ya, sambil berkebun sama Abah Uci, sama ini bapak saya. Nah sambil Abah kan tahu bahwa ini adalah peninggalan gitu ya. Jadi Abah memang sebelum beliau Mama Uji, Abah mengerti, tadi bilang Abah itu mengerti sejarah Abah itu gitu. Jadi setiap menemukan benda-benda seperti ini, walaupun hanya sambil lewat, dibersihkan dulu gitu. Walaupun yang sedang saja gitu. Tapi kalau ini karena dekat dari kampung, Abah sering dan seneng ke sini sambil ngebersihin gitu secara sukarelawan lillahi ta'ala lah bahasanya. Nah, mulai dari dibuka dari anggur itu teruslah dirawat gitu. Dan Ang juga menitipkan terus ini rawat. Nah, pada sekitar tahun sampai saya sambil berhuma kebun di sini Pak. Nah waktu itu adalah penelitian dari BPCB Banten tahun sekitar tahun sekitar 90-an Pak ya. Nah dari situ bahwa ini sudah dari dinas sudah diketuk bahwa ini cagar budaya. Kemudian dari tim BPCB Banten Suaka Purbakala dulu. Suaka Purbakala. Berubah menjadi BP3 sekarang jadi BPCB ya. Sebenarnya sama-sama aja gitu Pak ya gitu. Nah dari tahun 90-an saya diangkat menjadi tenaga oleh BPCB. Alhamdulillah. Sebagai tenaga honor Pak. Ceritanya bahasanya itu honornya sampai Abah pun juga dapat honor juga karena sekarang sudah tua sudah ini nggak jadi apa tetap tapi sebagai kesepuan aja di sini. Kesepuhan menjaga ya. Menjaga dan dengan tamu yang berjaro. Kalau saya bagian dengan anak-anak sekolah gitu kan tentang situsnya gitu. Kalau Abah bahasanya bagian dalamnya, kalau saya bagian logikanya atau situsnya gitu Pak. Nah dari itu sampai terus saya menjadi juru pelihara di sini dan mulai setelah dari BPCB itu mulai dikurangi tanaman-tanamannya dan mulai ditata pohon yang sudah berbuah tebang tidak ditanam lagi, kemudian ditanam sedikit bunga-bunga dan kemudian rumput-rumput mempercantik. Dari sampai tahun 2000 tahun
2008 saya diangkat menjadi pegawai negeri Wakil Negeri BPJB Alhamdulillah, Provinsi Banten. Ya, Alhamdulillah. jadi Barakallah. saya dengan Pananang Rahayu, Pak, Rahayu. Ya, Ananang Pananang Sukmana. duluan Pak, Pananang Sukmana duluan, baru tahun 2007 Pananang, 2008 saya Pak. Alhamdulillah. Gitu, Nyambung. Pak. Dan setelah itu terus ditata Pak sedemikian rupa sehingga Indah terbentuk sekali. seperti ini Nanti Pak. explore ya kita Ya, keliling. jadi Pak sekarang dibilangnya sudah bukan kebun lagi, jadi sekarang dibilangnya Taman Taman Purbakala. Purbakala. Alhamdulillah Pak. Oke. Jadi sampai tertatalah seperti ini. Iya. Tapi ini prosesnya ya tadi itu lama Pak, berpuluhan tahun sampai terbentuk Subhanallah, seperti ini. subhanallah. Tapi ya tadi itu Abah karena mengerti Ya. sejarah Purbakala, Purbakala. setiap dibersihkan atau dibersihkan lah gitu Pak ya, ketemu batunya itu tidak boleh kata Abah, itu jangan diganggu, biarkan itu gitu. Yang ditanam di sini aja Pak, halaman-halaman ini dulu. Maaf Ini kalau dibiarkan istilah saja. BPJB arkeolognya itu disebut in situ ya, di situ. lokasi di tempat. Iya. Nah mungkin pertanyaannya misalnya contoh seperti batu kujang yang raksasa gitu Iya, itu, iya. itu sebelumnya udah berdiri atau di dalam tanah? Sudah begitu Pak, sudah begitu. Tapi ini dulu juga hutan ya, tapi itu tertutup. Ini juga nggak kelihatan Pak, tertutup semak-semak. yang batu hutan. Iya, tertutup semak-semak seperti ada menhir yang di sana yang karena bentuknya seperti bentuk mayat itu Pak ya. Iya. Maaf, Iya. itu bentuk mayat itu sebetulnya mungkin itu menhir yang Menhir, yang betul. roboh itu Pak ya. Menhir. Tapi karena bentuknya seperti itu maka orang-orang karena kalau orang ini yang mengerti atau yang senang tentang bersejarah itu Pak melihat bentuk Pak. Oh bentuknya seperti ini dibilang batu mayat, jadi batu mayat. Sepertinya itu mungkin menhir Pak. Iya. Nah ini juga kan altar Pak, kalau bahasa arkeolognya altar Pak ya. Tetapi ini kesepuhan bilang ini katanya kitab atau Quran. Gitu. Tetapi secara Iya. logikanya ini altar. Ayat kauniahnya ya, Ya, alamnya. ceritanya. Kemudian ada batu jolang. Batu jolang. Batu jolang itu dulunya katanya ini cerita dari sepuhnya Pak ya. Itu katanya tempat memandikannya para Repotin, Mas. Gitu lagi. apa orang-orang yang akan dijadikan apa namanya orang-orang penting gitu Pak ya. Pakai mandi gitu. Iya, terus? Ya. Tetapi kalau untuk kepurbakalaan atau hasil penelitian ke BPJB maupun arkeologi itu adalah dolmen Pak. Dolmen itu lebih Dolmen, kepada betul. Prasejarah tempat megalitikum. atau tempat meja Pak ya. Meja, betul, betul. Meja batu. Kemudian Maaf batu- nanya kalau ya. karena mau mengetahui sejarahnya Iya. saya agak lupa karena Iya. banyak ya. Ini Iya. zaman kalau prasejarah itu kan ada paleotik, Iya. neolitikum tuh zaman mesolitikum. sebelum megalitikum Sebelum sebelum megalitikum. Monggo Nah, ini dilanjut. jadi ada paleolitikum, mesolitikum dan Mesolitikum, megalitikum. megalitikum. Nah ini zaman megalitikum yang sudah Luar biasa. manusia berkelompok. Berkelompok. Itulah mungkin Pak ya. Kemudian ke batu kujang ini Pak. Kenapa dibilang batu kujang? Karena memang menyerupai sebuah benda atau perkakas atau mungkin juga dulunya memang ini Pusaka dulunya senjata. dipusakakan Iya. karena sampai saat ini di Pulau Jawa atau di Jawa Barat umumnya dari semua instansi menggunakan gambar dari sininya kujang Pak. Betul. Nah ini mungkin karena ini prasejarah Iya. mungkin awal kujang dari sini Pak. Karena memang di YouTube Iya. dia persis banget dengan makanya Iya, batu ini kujang ya. kujangnya cuman Oke. karena kesininya setelah sejarahnya dibuat lebih bagus lagi sehingga sampai ada tanda-tanda ini bolong ini Iya. artinya ini Iya. bolong segini artinya begini gitu. Tetapi kalau ini kan belum ada bolong karena ini awal Pak, ini awal di zaman prasejarah. Luar Gitu, biasa. Pak. Gitu. Wah ini Nah, what? kemudian ada kujang 2. Aja. Nah, versi kujang 1 dan kujang 2 ada Ada lagi dua. Pak itu. Nah, itu kujang 1 diceritakan seperti Abah tadi itu dibilang Prabu Siliwangi, itu cerita cerita sepuhnya Pak Iya, ya, cerita sepuhnya. Kemudian kujang 2 itu katanya Prabu Kian Santang. Mahaprabu Kian Santang, putra Di Prabu sini Siliwangi. digelarkan di sini Bengkong Sakti. Bengkong Sakti itu katanya ceritanya dulu waktu kenapa jadi dibilang Bengkong Sakti Prabu Kian Santang itu karena dulunya awal waktu kesininya mungkin waktu menyebarkan agama Islam waktu dia menghitanan. Oh, Menghitanan. Sepit kalau di Jawa, Ya, sepitan. jadi maka dibilang di sini Bengkong Sakti. Kalau katanya kan kalau dari sana itu di Gondok itu katanya sudah bergelar sunan karena mungkin dulunya sudah selesai menghitannya atau mengislamkannya. Nah di sini katanya waktu itu masih mengislamkan dan banyak cerita-cerita kesininya Pak, ada seorang bengkong juga namanya Bengkong Dwi tapi dia tidak punya tempat tinggalnya di atas air di lubuk gitu.
Tapi ceritanya aneh, itu orang-orang tua pada tahu semua Pak cerita itu, dan saya juga cerita itu dari orang tua juga. Katanya kalau ada yang hitanan di beberapa kampung di satu hari itu atau di satu pagi itu, 1 jam itu, tapi bareng Pak katanya. Waktu hitanannya itu di pagi di situ juga, kampung itu juga sama, bareng aja gitu Pak. Tapi orangnya itu satu itu. Itu ceritanya gitu, cerita. Bukan legenda, tapi cerita nyata. orang tua. Folklore. Ya, itu namanya kesininya bengkong jui, bukan bengkong sakti. Kesininya Pak ya, karena banyak orang-orang tua sekarang yang bikin oleh bengkong jui. Tapi sekarang udah nggak ada Pak. Tapi nggak tahu di mana kuburannya juga gitu Pak. Jadi kembali lagi ke sini Pak. Kembali lagi ke sini. Jadi secara ilmiahnya, secara logikanya, hasil penelitiannya ini bahwa ini peninggalan zaman prasejarah atau peninggalan prasejarah zaman tradisi megalitik. Oke, terima kasih. Pertanyaan what, apa, terus when, kapan, where sudah, terus tadi sudah how sudah sedikit dijelaskan bagaimana mengembangkannya, awal ditemukan, mengembangkannya sudah dijawab. Dan satu lagi bahwa ada istilah tadi kan secara sains ya, ilmu pengetahuan, geologi, arkeologi ya. Nah ini tadi mungkin Abah uji nanti ini pertanyaan yang why, kenapa. Pertanyaannya kita sekarang ada dimensi fisik, ya. Non fisik, metafisik. Ada dimensi lahiriah, lohiriah dan batiniah. Saya nanya ke Abah uji dulu. Why itu kenapa Abah? Tadi Abah selalu, saya pun merasakan Abah ada energi, frekuensi, vibrasi. Tadi Abah menjelaskan bahwa setiap saat itu merinding terkait dengan keramatnya tempat ini. Dan nanti setelah Abah menjawab itu, ini karena mau maghrib dan mau hujan, nanti kita izin kita explore keliling sama ditunjukkan tempat yang paling keramatnya dulu mana. Saya ikut nanti sampai ditunjukkan karena keterangannya sudah luar biasa. Kira-kira gimana Abah keramatnya tadi kok merinding itu kenapa Abah? Keramat itu ya kalau Abah sering hadir. Ada yang hadir? Ya hadir. Rahayu. Hadir. Banyak yang hadir. Banyak yang hadir itu. Assalamualaikum. Oh, ini nama dari Banten, Sultan Hasanuddin, Sulman Mansur, kita dengan Syekh Asnawi, Labuan Kami, yang sang sudah Ibu Kulon Banten. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Perangkat ke puncak manik sekitar Gunung Salak ya. Anu kaparang sukuaja ya tu bagus pasal basi. Ini tu Bahaudin Bahrudin kayaknya. Tuh alhamdulillah ayah batu karut kecil buyut di bangun kapal. Terasik puncak kedua puncak Abah Idin Tujuh Seke Pangeran Santri bin Maulana Bahaudin Mas Kata Brawijaya puncak kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita Cipancur, ayang jaga bumi, ayang jaga lawang, ayang jaga raksa sekitar Gunung Salak. Assalamualaikum. Itu ayah rencana merah abili ayah anu masalah urusan jeung pamaneka di negara sini. Kawasulan hadiahan itu dong KPK kaitnya. Ka mana Allah yang maha mama ibadah pemutusan sekitar Gunung Salak di Singapura di ayah pohon bolong tadinya ayah keras. Curug putri, curug pelangi, curug lewi, batu amparnya tadi Ibu Hajiah Asmuni Peranggung Jaya Sakti Anggun. Lurus kemana ke ada itu namanya ada batu markas dari Kahutana Bah Ma'rif Tunggal Tutugan Gunung Salak. Lurus ke batas Kahutana tadi yang udah diceritain Abah ya. Itu Galuga itu bukannya itu ya apa itu Raja Wali. Terus yang dua itu yang dua itu ya, yang nama itu Raden Jaya Sakti Selamat dari Jela Balung Tuang yang hodam masuknya ke Bapak Presiden Republik Indonesia. Ya ada bener nama itu ya. Ya di sini ada keluarga namanya Bagi Kursi. Kalau mau menyalonkan dewan apa tuh lurah itu ada yang dari Mas Agung Alhuria Agungan Asep ke sini ya. Sudah ada itu diangkat ke Haji Budi, diangkat dewa yang Pinang Pala diangkat ke mana ke Batu Kursi. Ini ada batu mayat ke atas, ada kelihatan batu kursi itu akan dibuka ya. Sampai kemana ini ada yang punya Asian Black Ampar and Jakarta semua.
Yang ini yang wali Quran di Gunung Salak itu ada lagi yang dari beneran suka itu ya ada di bawah. Di bawah yang lurus itu ada banyak kebun kelapa sawit, dulu kebun teh. Itu ada beneran suka itu suka hati ya kuncian nama sudah ya. Ustadz Suni namanya itu di bawah itu Syekh Mudofar. Yang di atas itu Gunung Wayang adiknya yang ada di puncak Manik itu ya namanya Raden Husain Wali Geni. Terus ke Geni ya terus ke pantai selatan Pelabuhan Ratu ya ini ada terus yang ada di Guha Ratu Karang Pamulang ya itu puncaknya bahwa Iwan. Terus kemana ke Sumur 7 mana pelabuhan pelabuhan. Ini ada yang di keraton Lautan, Dewi Lanjar, Dewi Lanjar, Assalamualaikum. Yang di atas itu juga ya, yang di mana Gunung Winang. 3, nomor 1 yang Remang Sancak Mangala, Tijarak Mahputa, Syekh Hasan yang dari Karanghaji itu. Lurus kemana? Ya terus ke Cengkuk Baduy, lurus ke kemana? Ciarka Haji Manggala, lurus ke kemana? Ya lurus ke Kali Tempur, bukannya Kali Tempur. Sukawayana itu ada Bapak yang jaga Bapak Ustadz Kang Siun. Itu istilahnya Bapak Presiden Republik Indonesia. Ya Karanghawu itu, bukannya Karanghawu. Dulunya bekas pertapaan Bapak Insinyur Republik Indonesia. Ibu Nyai Mayang Sari sama Dewi Lolo. Terima kasih. Assalamualaikum. Subhanallah, hatur nuhun ya uyut pada mulih kajati pulang ke asal pada kalanya gua kesepuhan anu di kujang hiji ieu aya haji produser sampun rasul sampun sampai sekarang. Subhanallah rahayu sakum tumadi. Aksara terlalu lemah mengejar rasa. Banyak aksara tidak dengan rasa. Sekarang ini minta izin oh iya udah. Wawan Soleh, hujan kecil-kecilan nggak apa-apa kita keliling. Boleh. Lo tak keliling ya? Beneran mau gimana? Kalau mau sama Abah boleh. Sama Abah sepuh biar di sini aja. Oh iya. Sama dari mana kita? Diteruskan terus ya, masih aman ya? Ya masuk Kang. Ke gerbang satu. Aja biar. Oh jangan daerah ya. Gerbang satu. Oke, Abah di sini aja. Ya. Makasih Abah. Oke, kita dari mana dulu? Dari sini aja. Ya, monggo kita nderek. Subhanallah. Semoga sehat. Ya Allah, luar biasa peradaban Nusantara, Salaka Negara, para inyangan. Itu suatu sejarah. Yang dibilang tadi Abah itu 384. Saya mau nanya terus Abah mengarahkan instruksikan. Ini pengalaman subjektif saya. Iya. Beliau yang tanda dampingi ya. Ini masih. Apakah selain saya adakah yang merasakan ada energi? Tahu-tahu kok saya agak lemes. Itu kenapa? Itu jarang-jarang sekali Pak. Ada tapi jarang sekali gitu yang kayak Bapak begini. Tapi istilahnya itu keramatnya. Saya bisa merasakan. Iya, bisa merasakan. Ini Iya. Maka dilanjut ini apa? Ini menhir sebenarnya Pak ya. Menhir yang situs megalitikum ya. Yang berdiri itu Pak ya. Batu berdiri Iya. membentuk golok Tapi ya. membentuk golok. Kita dinamakanlah ini Iya. oleh para sepuh ini katanya golok gelap ampar itu. Golok gelap ngampar. Ampar. Dan itu kalau di Jawa ada ajian gelap Ajian. ngampar di pakem wayang-wayang. Saya lupa Jadi itu goloknya. ajiannya salah satu Pandawa 5 Iya, saya lupa. Iya. Oke, dan ini ketika ditemukan yang semua ini sudah berdiri begini. Sudah begini Pak. Rahayu cuma Begini. tertutup Cuman pohon-pohon. ya yang tadi saya katakan itu di sekitar sini kan ada 3 gunungan yang tidak terlalu tinggi rumputnya. Oh iya, di salah satunya. Di salah satu di ini Rahayu. yang salah satunya di sekitar ini Pak tidak tinggi rumputnya, cuman paling segini gitu. Cuman ini terlihat. Awalnya hanya pucuknya. Yang terlihat enggak dari sini Pak. Rahayu. Ini kan ada rumput. Iya. Ada rumput. Setelah dibersihkan. Yang membersihkan yang kiai itu tadi mama. Kalau mama itu yang membuka katanya mulai dari sini sampai ke puncak Gunung Salak. Oh, itu ziarah. tempat berziarah. Tapi yang membuka. Tapi yang merawat ini, tapi kalau yang merawat ini pelan-pelan sampai seperti ini
Pak Uci sama Abah sama saya. sama AA, Iya. nah anu Wawan Soleh. Iya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Iya. Ini apa? Namanya beda-beda. Beda-beda. Ini tadi adalah dolmen. Ini menhir. Ini menhir. Oh, kalau yang ini yang berdiri walaupun kecil Iya. juga ini tetap menhir, Pak. Menhir. Sama menhir, Pak. Kalau ini menhir apa Ini namanya? menhir Atau sama sebetulnya sama sama dengan golok karena ya. kemar katanya itu. Goloknya kemar. Goloknya Iya, golok kemar. Kembar. Kembar ya. Kembar anu tadi ya, gelap ampar ya. Kemar itu kembar. Kita kemana lagi? Ya ke sini, Pak. Ya. Oh, kujang kecil juga. Oh iya betul betul. Ini ada kujang kecil. Menhir. Batu jolang ini. Jolang ini Iya. ini airnya juga suka diambil oleh orang-orang berisaro, Pak. Katanya ini buat Saya minta izin boleh ya? buat ini iya. Jolang. Iya. Jolang itu apa, Pak? Jolang itu lebih kepada warna air kalau di kampung. Tapi ini kalau untuk penelitian perbapalaan atau ekologi atau BPC di Banten, ini dolmen, Pak. Dolmen itu lebih kepada meja batu. Luar biasa seger sekali. Oh ini yang disebut batu jolang ya? Iya, batu jolang. Nah kemudian ini ada yang 3 bridger ini, Pak. Ini yang ini batu halu. atau Batu mungkin halu. alat penumbuk, Pak. Alat Kemudian ini batu lesung. Batu lesung. Itu Oh. wadahnya. Batu lesung ini mungkin, Pak, ini upayanya atau upa penyimpanan lah gitu. Kalau selain penjelasan dari badan BPCB ya, Badan Pemelihara Cagar Budaya atau para arkeolog, pernah ada penjelasan lain nggak? Misalnya dari penjelasan kearifan lokal ini, kalau ini tidak hanya, maksudnya zaman megalitik kan prasejarah, Iya. tapi karena ini ada kayak buat numbuk, berarti berarti sudah ada manusianya ya di sini. Iya. Ada nggak penjelasan manusia sudah berbudaya? Ada nggak? Iya, jadi di zaman megalitikum ini, Pak, sudah mulai Berkelompok dan sudah manusia. mulai bercocok Ah, tanam, bercocok. dan mereka sudah sudah berkelompok lah, gitu, Berkelompok, sudah hidup luar biasa. agak menetap gitu, Agak tapi menetap. masih nomaden gitu. Nomaden berpindah-pindah. Iya, gitu. Dan ini ada ini, Pak, ini ada yang bersih ini licin, Pak, ya. Sekali pindah ke sini, kadang pindah ke sini. Dan ini bukan manusia, Pak, yang membuat yang ini. Maksudnya pindah-pindah Sebetulnya gimana? Ya kadang pindah ke sini, Pak, kadang ke sini, kadang ke sini. Tapi di antara dua batu ini yang ada tanda atau bekas dipakai, tapi ini bukan manusia, Pak. Katanya kata sepuh-sepuh, kata orang tua yang paham itu, ini katanya tempat mengasahnya atau benda yang ada di sini atau pusaka. Ini, Pak, betul bukan manusia, Pak. Subhanallah. Orang nggak berani. Tapi ini Subhanallah. memang kadang pindah ke sini, kadang pindah ke sini, kadang ke sini. Maksudnya sampai sekarang dia pindah sendiri kadang? Iya, ini baru nih, baru ini. Sama ini baru, ini udah lama tuh, udah kelihatan. Berarti tidak hanya dulu, sampai sekarang. Sampai sekarang, Pak. Mengkonfirmasi. Tapi kalau saya perhatikan ini di suatu waktu, Pak. Tuh kadang pindah. Kadang pindah ke sini. Bahaya. Ini sekarang baru lagi di sini. Ini udah lama nih, tuh. Kan tumbuh lumutnya. Tapi kalau ini kan baru lagi tuh, Pak. Rahayu. Sama dengan ini juga ya, yang Iya, ini sama. ya. Nah, itu baru juga, Pak. Tapi bukan manusia, Pak. Fenomena ya. Kan nggak boleh kan? Ini berarti fenomena Iya. batinnya atau metafisika ya. Iya, Atau betul. rasa. Iya, kalau cerita orang Ketrum. tua itu ini tempat pengasahnya pusakanya. Anjir. Terus? Tinggal cetak ya. Iya, nah inilah kita sampai ke Itu yang bisa lewat. oh ya, monggo AA depan. Rahayu, sakit mati Rahayu. Ini yang ada di YouTube yang paling terkenal dan yang saya ada gambaran saya. Waduh. Batu pujang ini tingginya 2,5 meter dari ujung tanah sampai ke atas ini 2,5 meter dan lebar di sini 60 cm, lebar bawah 40, lebar atas cuma 10 cm aja, tebal 10 cm. Ini tajam runcing, Pak. Maaf, Pak. Ini wangi. Wanginya alami, Pak. Wanginya alami. Memang dari dulu wangi. Iya, wangi. Kenapa kok bisa wangi? Saya kurang paham itu, Pak, karena mungkin mohon maaf saya tidak bisa terangin itu, Pak. Iya. Mohon maaf saya tidak bisa terangin itu. Ih, kalau wangi Harum. Iya. Ya? Masuk ke Iya. harum. Iya. Monggo dicoba.
Harum, harum, harum kayak parfum. Yang sini. Wangi semua Pak. Kadang wangi minyak, kadang wangi bunga. Berarti tidak hanya kami yang ketika di sini kok tahu dia Iya, banyak yang mengunjung. banyak yang mengisap rasa wangi itu Pak. Subhanallah. Ini kujang satu itu yang paling tinggi ini Pak. Coba diteruskan. Terus dijelaskan terus ini Mas. Maaf. Jadi ini paling tinggi Pak. Oke, terus kalau mungkin ini yang menjadi ikon ya atau menjadi apa primadonanya. Kemudian ya yang Bisa paling- dijelaskan dari awal penemuan oleh Abah Uci tentunya dan oleh AA Wawan Soleh yang kemudian dikembangkan oleh BPJP Provinsi Banten. Silakan. Ya jadi awalnya ini dirawat aja gitu Pak sama Abang Uci sama saya waktu itu ya sekitar dulu tahun 1982. Ini pelan-pelan dirawat, dibersihkan dulu sambil bercocok tanam, tapi sekarang karena sudah nggak boleh hanya ditanam rumput sama bunga aja gitu, iya Pak. Jadi sampai sekarang alhamdulillah ini terawat gitu Pak. Nggih, nggih. Kalau awalnya ini juga tertutup rumput-rumput. Ya saya katakan tadi itu yang 3 gunduk tidak terlalu tinggi rumputnya. Berarti yang Gitu. satu itu ini Yang gunduk satu, kedua. Iya di sekitar sini aja Pak, di sekitar sini termasuk batu jolang juga atau dolmen itu juga Itu dia tidak gundukan. tinggi rumputnya. Ada Tapi jadi itu ini terlihat saat kira-kira seberapa pas saat gundukan? ya, paling segini Pak, karena ini tertutup rumput. Tahun berapa tadi? Kurang Itu lebih pas sekitar tahun 1982. 82. Iya, karena Pas belum 10 tahunan ya, Iya, Abah di sana. Wawan iya. Soleh ya. Iya. Awalnya sebelum tahu kalau ini batu kujang, dulu pas bersihin taunya batu apa? Batu biasa atau apa? Atau gimana? Jadi dari dulu juga sudah pada tahu Pak Oh, kalau gitu. ini ada benda-benda yang dikeramatkan. dari folklore. Ya, jadi ya folklore ceritanya Pak dari orang-orang cerita suku. rakyat. Cerita rakyatnya ini katanya angker Pak. Angker dan Bahaya. jangankan di hari seperti ini, sore begini, siang pun orang nggak berani lewat ke sini Pak. Bahaya. Cerita dulu orang Iya, tua, iya, gitu, cerita dulu orang tua. Nah setelah itu dibukalah pelan-pelan waktu itu dari tahun 1982 itu Pak. Tapi kalau kita kan tujuannya merawat, Merawat betul. melestarikan. Melestarikan. Saya Betul. di sini tidak ada apa-apa Pak, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sampai saat ini saya sehat-sehat aja Pak. Diberikan Karena ya keselamatan, kesehatan juga Rahayu, alhamdulillah rahayu, sampai sampai diperhitungkan jumpa. oleh pemerintah juga, sampai diangkat pegawai oleh BPCB gitu. Karena saya merawat Pak merawat sampai saat ini alhamdulillah Pak. dan itu jasa yang sangat besar buat bangsa dan negara Indonesia. Mudah-mudahan nanti ini saya minta izin saya masukkan ke channel YouTube saya Ya, dan silakan. saya posting ke beberapa temen. Amin. Mudah-mudahan nanti. Cuman Maaf ini kata harumnya Iya. menyebar ya. semakin banyak wanginya. Ya semakin banyak wanginya. Subhanallah. Boleh kalau gitu ini dulu sampai kita ke kujang 2 lagi. Oke, Ya, enggak, enggak. kita explore lebih lanjut. Iya. Kalau Rahayu, ini rahayu. sudah lama belum dibersihkan tapi masih Tapi indah bersih. sekali. Kalau Pak Nanang teman saya Pak. Waktu itu sempat telepon saya pas Iya iya. monitoring. Beliau kan polisi Cagar. Iya. Kadang transit Pak. Polisi itu. Ya Allah. Kita ke batu kujang 2 ya. Indah sekali. Ini bunga-bunga apa ini? Kami ada melati. Melati. Melati tidak ada macam melati. Iya, betul. Wah, indah sekali. Subhanallah. Oh, sudah sangat batunya harum, bunga-bunganya harum. Bokor atau mama? Wangi juga bunga ini keluar wanginya. Tapi hampir sama dengan yang ada di batu itu Itu wanginya. sudah harum. Iya. Ya. Subhanallah. Wah, luar biasa. Itu yang Sungai Cisaat yang ini ya, bawah itu. Cileer. Cileer. Yang pusat dan sebelah sana. Ini kujang 2 Pak. Tapi ini baru dibersihkan kemarin. Baru dibersihkan kemarin Pak, baru disikat plastik. Jadi agak kelihatan putih karena belum dibersihkan Pak. Bisa minta izin dulu. Iya silakan. Tapi wangi juga ini juga sama Pak. Wangi. Tadi namanya batu kujang 2 ya. Jam 2 iya. Jadi sebenarnya main di juga.
Kujang 2 ini kujang 1. Dan ini saya benar-benar dan semua baik juru kunci memang harumnya ini harum sekali yang ini. Padahal ini Pak saya gosok, saya habis bersihkan. Ini baru bersih banget. Tapi wanginya nggak hilang Pak. Wanginya nggak hilang. Iya. Ini habis dibersihkan kemarin. Dan bersihnya tidak pakai minyak wangi ya? Nggak boleh Pak, nggak boleh pakai minyak wangi. Pakai air aja digosok gitu. Tapi wangi juga. Dan memang dari dulu saya sudah wangi ya. Sudah wangi. Dari awal ya. Ini kemudian kok disangga ini ada 2, ini udah dari awal memang berdiri? Iya, udah begini Pak. Ini mirip tempat duduk sebetulnya. Oh gitu. Ini disebut apa tadi? Dolmen? Ini kujang 2, menhir Menhir juga. Kalau yang dolmen tadi yang batu dolmen, colang. Batu colang itu Batu Pak. colang. Iya. Kalau yang tadi batu lesung itu sebutannya apa di istilah arkeolognya? Saya Mungkin kan itu lebih kepada menhir itu Menhir Pak. Cuman juga, karena mungkin ini roboh. Iya, roboh ya, tidak proses berdiri. alam mungkin. Tapi waktu saya dari kecil waktu kesini itu memang sudah begitu Pak. Sudah begitu. Dan ini Wangi banget. enggak seluruhnya kok yang semua Iya. pakai lingkungan sini. Ini wangi Pak semua. Ini jenis batu apa ya Bang? Ini menhir ya? sebetulnya menhir tapi jenisnya andesit Pak. Andesit, batu andesit yang kayak untuk membuat candi-candi. Iya, lebih banyak mengandung logam. Saya itu kan pakai parfum, tapi parfum Arab ya saya. Iya, Ini- beda wanginya. Iya, Ini wanginya kok beda-beda. beda-beda. Berarti ada yang bunga melati, terus Iya. bunga apa lagi? Bunga melati, kemudian ada bunga kantil, Bunga kantil, wah, cempaka, bunga cempaka. cempaka, pananga ini Kenanga, wah lengkap wangi semua. juga. Iya, ada Tapi bokor, selain ada wangi, mawar. tapi ini juga wangi dan memang Iya. banyak pengunjung tidak hanya kami yang ketika di sini merasakan Kalau lingkungan sini wangi. mencium Ya? wangi itu hampir semua mencium Pak. Gitu. Dan itu Kalau di sini. apakah tadi yang Abah Uci bilang kadang ada karhun yang hadir itu? Nah, itu jarang-jarang Pak. Oh, iya, yang akan- Mungkin hanya orang-orang tertentu Tentu yang bisa merasakan. dan bisa Iya. merasakan dihadiri gitu. Betul, Gitu. betul. Maaf, motong pembicaraan. Iya, kan. Waktu pacaran kan saya sendirian. Iya. Di sini, di sana, di sana. Iya. Di sana saya sudah menyerap aroma Harum. harum wangi yang luar biasa ke saya. Walaupun Di saya sebelah sana. pakai minyak wangi. Beda wanginya Pak ya. Beda. Iya, iya. Jadi saya nggak minta ke sini, tapi dari sana sudah Rahayu, rahayu. aroma wangi itu sudah saya dulu. Oke, Hano, Iya. sini dulu AA, di Iya. situ ya. Mas Sedang sebelah. Iya. Saya pergi sih. Oh, di foto. Enggak, saya nanya ini karena kita dampingi beliau Dr. Waryani Fajarianto. Beliau kan teman dosen saya di Yogyakarta. Kita sedikit mungkin perspektif dari keilmuan integrasi interkoneksi antara religion, sains, dan juga filosofi atau agama, budaya, dan teknologi. Minta sedikit opininya terkait dengan Iya, Pak. situs Megalitikum Prasejarah di Provinsi Banten di Kabupaten Sukabumi. Sedikit opini pendapat. Jadi itu sebenarnya semakin menegaskan ya, semakin menunjukkan bahwa memang sebenarnya Indonesia secara umum ya, dan Pulau Jawa ya khususnya Sundaland itu memang sebagai data artefak sejarah tertinggi gitu ya di dunia, dan banyak teori itu. Hanya kemudian yang menjadi PR kita bersama ya tadi merawat dan menjaga dan melestarikan dan kemudian menginformasikan kepada masyarakat. Dan kita tentu harus bangga ya sebagai warga Indonesia khususnya masyarakat Sunda karena memiliki artefak sejarah yang asli gitu ya. Artinya tinggal kita merawat itu ya. Dan tentu generasi muda yang hendaknya mendapatkan informasi ini, karena generasi muda saat ini saya kira kurang pengetahuan tentang sejarah itu. Dan beliau tadi saya kira luar biasa jasanya, semoga bisa Amin. berprestasi. Amin ya Rabbal Alamin. Saya kira begitu Bapak, dan saya pribadi mengucapkan terima kasih karena tidak semua orang punya keinginan yang merawat situs-situs sejarah seperti ini gitu. Dan ini bagian dari pengabdian yang untuk negara dan kemudian Amin ya Rabbal. saya kira itu Bapak. Demikian opini pendapat dari beliau, memberikan spirit, support, semangat buat kita memelihara, melestarikan, dan tentunya nanti mengembangkan ya prasarana agar ini lebih dikenal oleh generasi milenial, generasi Z, untuk bagaimana kebahagiaan kita dengan adanya peradaban yang ada di tanah Pasundan atau Parahyangan semakin diketahui oleh generasi muda. Oke, dari sini kira-kira kemana lagi AA? Dari bawah. Oke, ikut monggo. Kita explore sampai cukup, nanti jam 6 kita balik.
Maaf ya, ngerepoti. Nggak apa-apa Pak. Ini kok harum sedikit ya. Oh, ini apa namanya? Altar, maksudnya dolmen. Di bawah dolmen yang lebih kecil. Oh. Altar kan ukurannya lebih kecil. Altar lebih kecil. Terus juga altar juga ada minumnya juga. Di sana juga ada minum juga. Luar biasa. Oke, kita lanjut. Lampunya sendiri. Bisa. Klik. Nah, klik. Apa usia itu berkali-kali? Ini pohon apa namanya? Bagus. Pohon lame. Pohon lame. Lame yang untuk dibuat golek itu, wayang golek. Dan ini udah dari udah ada 10 tahun atau Ini kayaknya udah ratusan tahun. ratusan tahun asli. Iya. Berarti asli ya? Cuman dulu waktu pertama dirawat pohonnya kecil. Cuman ini udah gede begini Pak. Tapi karena setelah saya di sini saya rawat nggak ada yang berani lagi motong. Itu Alhamdulillah. saya itu dilestarikan juga Pak. Oke, Ini dalam pohon satu-satunya yang asli di sini. Pak. Iya. ternyata saya nanya karena ini pohon dan ini anggreknya alami ya, asli ya, tumbuh ya. Iya. Dan ini di konsep Jawa kita praktek ya bahasa filosofi atau Jawanya itu ada manunggaling jagat alit, jagat ageng, jagat langgeng, manunggaling bawono alit, bawono ageng, bawono langgeng, manunggalnya mikrokosmos, makrokosmos, metakosmos, manunggaling prologusi. Oke, Mari kita lanjutkan. luar biasa. Tentunya. Jalannya dari sini Pak. Oh, anu tidak nyambung Jalan dulu, jalan dulu. kayak misalnya Gunung Padang kan ada apa namanya salah satu kan Punden. Nah ini Pak, awalnya dari sini, ini jalan asal awal jalan ini. Kita juga lestarikan. Nah puncaknya juga itu Pak, tempat kemujaannya. Yang paling tinggi ya, jadi puncaknya di sini dan di sini. Jadi dari selatan ke utara menghadap ke Gunung Salak. Kalau paling tinggi Gunung Salak kita apa paling tinggi? Oke, sini Mas Iqbal sedikit kena ya, biar ada terdengar suaranya dikit lagi. Mohon diceritakan ini terkait kalau leluhur atau karuhun di zaman prasejarah megalitikum ya. Iya. Tapi Wawan Soleh ini kan mirip-mirip kayak teras di Gunung Padang. Iya. Ternyata kalau zaman dahulu ini ternyata yang tadi kan paling tinggi Yang paling tinggi. gunung Batu Pujang ya. Batu Pujangnya. Ternyata ini bagusnya monggo dinarasikan yang dari bawah. Ini Iya. berarti ada teras-teras dan ini asli ya. Iya, asli. Monggo Iya. dijelaskan biar kedengaran lagi. Ya, jadi awalnya dari sini masuknya. Masuknya dari sini. Ya, mungkin ini teras pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima Batu Pujang. paling tinggi. Puncaknya. Puncak. Itu intinya gitu Pak. Dan terbukti BPCB pun sudah meneliti ya. Kalau Sudah. ini memang untuk kayak tangga. Tangga atau punden. Punden. Iya, punden. Punden indah. Ya terus ini apa ini batu-batu? Sama, ini termasuk ke sini objek-objeknya atau manajemennya atau areanya Pak. Sebetulnya sampai keluar sana. Tapi karena Ini sungai ya? di sungai. Nah, dari ini yang tadi dibilang Sungai Cisaat dan ini Sungai Cileur dan muaranya di bawah sana. Tempurannya. Ya, itu. Paham. Jadi ini dihapit oleh dua sungai. Dihapit oleh dua sungai. Bahaya. Di sebelah kanan Sungai Cisaat, di sebelah kiri Cileur. Gitu. Terus ini batu sungai nih Pak? Iya, sungai. Sungai. Nah, ini kan cara peradaban megalitikum ya. Tapi ini bagusnya, Iya. saya lihat kalau kayak Gunung Padang pun gitu ya, itu dan ada banyak peradaban, situs megalitikum yang lain di Pasundan atau Jawa Barat. Iya. Biasanya itu memang di dekat sungai.
rata-rata itu kenapa ada penjelasan ini? Jadi, Wawan Soleh. rata-rata kalau situs atau peninggalan prasejarah itu memang rata-rata tidak jauh dari air nih, karena memang itu yang dibutuhkan air juga, seperti contoh lah sampai kita sekarang walaupun di rumah tetap ada air Pak, karena air yang sangat dibutuhkan. Sumber kehidupan, Sumber kehidupan. dan juga Jadi, untuk mengembangkan peradaban Iya, dan iya. mengembangkan bagaimana Iya. kehidupan. betul Pak. Luar Nah ini biasa. kita kembali ke situs ini. Iya. Mungkin kalau kita ambil punden besarnya Pak, Iya. ini punden pertama, kedua batu kursi, yang ketiga Garuda Ngupuk. Yang ada bendera yang udah rusak tuh di atas. Itu batu Garuda? kursi Pak. Oh, batu kursi. Nah dari batu kursi itu naik lagi lebih tinggi lagi ke Gunung Salak ini. Garuda Ngupuk Pak. Namanya Situs- Garuda Ngupuk. situs Tadi yang Garuda bilang Ngupuk. Elang Rajawali Iya, Garuda Ngupuk. iya Garuda Ngupuk. Nah di situ Dan situsnya batu juga. batu. Besar. Tapi ada satu menhir yang menyerupai dengan Garuda. baru. Garuda. Dan itu di Gunung Salaknya. Di Tinggi. pas kaki Gunung Salaknya di ketinggian 900 mdpl. Dan sebenarnya dari sini Iya, memang bagusnya kalau orang mau mengunjungi itu sekalian sampai di sana ya. iya. Tapi akses jalannya sulit. akses jalannya Agak sulit. Setapak. bisa, hanya jalan kaki saja Pak. Jalan Oke, kaki kapan-kapan saja. kalau ada waktu Boleh, Pak. nanti kita ngerepoti AA Wawan Soleh kita sana. Nah ini kemudian kalau sudah ini berarti sini ya. Kemudian ini apa ini? Pohon-pohon ini alami atau Alam bambu-bambu. Pak, bambu yang dari tumbuh. dulu sudah ada? Ya, dari dulu Pak. Ini dan ini satu dihapit oleh kedua sungai, situs ini kedua dikelilingi oleh bukit. Kedua Luar bukit, Pak, biasa. dikelilingi bukit. Tapi ini ada di paling tinggi situs ini, tapi juga kiri kanannya dikelilingi oleh bukit. Kemudian setelah dari sini kita kemana? Sudah Dari semua sini ya? kalau untuk area Batu Kijang cukup di sini Pak. Cukup, ya. Tapi kalau untuk naik ke Batu Kursi karena cuaca dan waktu Iya kapan-kapan tidak betul. tidak Dan iya memungkinkan kapan juga. nanti kapan-kapan lah. Iya. Tapi Iya. luar biasa ini. Oh, ada satu lagi Pak, lupa ada batu. Kalau Gunung Padang itu kan pengaruh batu ya, Iya. ada disebut endesit Iya. yang mengeluarkan bunyi. Iya. Tapi ini bukan Pak. Tapi batu yang lain enggak. Ini Pak. Kita coba tuh. Anu batu musik kalau di Gunung Padang namanya. Iya. Nah ini Pak. Batu ini. Cuman satu aja batu ini aja, yang Dari lain enggak. seluruh area di sini. Iya, satu. ini. Yang lain. Ya Tahan. gitu Pak. Ini namanya batu bedug. Batu bedug. Coba maaf Anang kita perbandingan dengan ini. Boleh, tidak? boleh, Emang nggak? boleh silakan. Ah, Ini kan dulu. bunyi, Ya. Ya jelas Kalau sekali ini- gaungnya. nggak ada. Saya minta izin ya. Silakan, silakan Pak. Anu di selesai dulu Mas. Oke, saya sudah diizinkan oleh AA Wawan Soleh. Seperti di Gunung Padang ada batu bonang atau batu musik yang sudah saya praktekkan dengan anak-anak Sukmana. Ternyata di situs Batu Kujang Desa Arjijuruk Sukabumi ini ada batu bedug yang sementaranya ini hanya satu di seluruh area. Iya, hanya satu. Dan ini kehormatan buat kami sampai di sini kita coba. Kita Silakan, bandingkan tadi AA Nanang, AA Wawan Soleh udah coba, sekarang saya nyoba. Iya, silakan. Rahayu Sagung Dumadi. Kita bunyi ya. Iya. Tapi ada musiknya nggak apa-apa, satu dua tiga. Luar biasa. Batu bedug. Oke, coba yang ini kita pukul. Sini aja. Ternyata Bunyi. luar biasa. Ini gimana riwayat atau batu bedug atau ini bisa dinamakan batu bedug dan ini kok beda dengan yang lainnya, adakah sejarah? Kalau itu maaf saya nggak bisa. Rahayu Sagung Dumadi. Anu istilahnya kalau Iya. kalau di Jawa namanya kepingit simengker, kalau di sini masih dirahasiakan ya. Dirahasiakan. Karena ada sesuatu yang tidak harus semuanya dibuka. Iya. Terima kasih sekali, mohon maaf tadi banyak nanya. Oke, Wawan Soleh, setelah dari sini kita cukup berarti. Cukup dari sini karena kalau ke Batu Kursi Kapan-kapan? Monggo. sudah mungkin. Terima kasih sekali. Kita tutup di sana ya. Iya. Ambil. Oke, kita sudah tutup. Sambil nanti kita ke Abah Uci, kita tutup di sana untuk mengucapkan nuhun, terima kasih. Dan nanti kita mungkin 10 menit untuk bercakap-cakap penutupan.
Berarti ini kita sampai bawah, sekarang kayak kita naik ini punden ya. Punden berundak. Wah, langsung praktek yang jalan original, punden asli. Nah iya, ini susunannya kayak di Gunung Padang ini. Ini jalan aslinya nih Pak. Luar biasa, ini dia. Ya masukkan masuk. Luar biasa. Rahayu, luar biasa ini. Coba gimana dari atas mas. Pak Dokter saja bisa dulu sama Pak Wawan Soleh. Kenapa? Oke, ini adalah jalan punden asli yang juga sudah diteliti oleh para arkeolog dan oleh BPCB, oleh Lestari Cagar Budaya Provinsi Banten yang di situs Batu Ujang ini bagus sekali, luar biasa. Mirip seperti di Gunung Padang, ada teras 1, 2, 3, 5 punden berundak. Ya ada juga yang mengikuti piramida, nggak apa-apa, dinamika ini berkembang. Oh ini juga jalan ya? Luar biasa. Wah ini dia. Ini semua batu-batu asli ini, jalan punden berundaknya. Oh iya, paling tinggi Batu Ujang. Wah. Nah, kalau ini tadi bau melati. Aku tadi nyebar tidak hanya melati. Oke, kita berarti kembali ke sana. Ini betul, jangan atasnya ditambah ini. Yang penting, makanya kan nanti untuk revisi negara yang ketiga kan. Pokoknya kolek data dulu. Sudah 3.003 loh, saya 3 tera. Rahayu apa ini? Rahayu satu menit. Halo? Kita penutupan. Oke. Jaya Jaya Wijaya, Jaya Jaya Wijayanti, Lemurian, Atlantis, Salaka Nagara, Pajajaran, tentunya di sini Gunung Salak, situs Batu Kujang, situs Batu Jolang, ada situs Batu yang saya kemudian Batu Bedung, Bunyi dan itu satu-satunya di area sini, dan kehormatan buat kami sampai, dan itu tidak semua pengunjung belum tentu tahu ya, kalau nggak dikasih tahu, jarang dikasih tahu Pak. Rahayu. Jaya Jaya Jayanti, Lemurian, Atlantis, Salaka Nagara, Taruma Nagara, Pajajaran, Mojokerto, Mataram, Nusantara. Jaya Jaya Wijayanti, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari zaman Kolo Bendu kita akan menuju ke zaman penuh hujan Kolo Subo. Jayalah Indonesia. Kepada Abah Uci Sanusi dan Wawan Soleh, saya dan Pak Dokter Ajar, Mas Sugeng kakak saya, kemudian ada kameramen kedua Mas Iqbal dan Mas Rizky, mengucapkan matur nuwun yang sebesar-besarnya, karena ini anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, Gusti Allah Subhanahu wa taala, Gusti ngersakaken, Gusti ingkang akarya jagat, Gusti ingkang hamurga dumadi. Kami tidak mengira sampai di sini pas Abah Uci dan Abah Wawan ada di sini, dan kemudian kami diizinkan untuk silaturahim sowan kepada Karuhun di sini, atau bahasa Sundanya Karuhun di Jawa yang leluhur,
bahasa santrinya ziarah. Di sini tadi disebutkan banyak makam para alim ulama, para aulia atau mama atau ajengan ya. Hanya mendoakan Abah Uci dan juga Wawan Soleh diberikan keselamatan, kesehatan dan kekuatan batin lahir lahir, sukma jiwa raga, dan tentunya bersama keluarga, dan juga dengan tentunya warga di sini, mudah-mudahan dengan jasa-jasa dari Abah Uci dan Wawan ini dijaga, dirawat, dilestarikan, dipelihara, benar-benar tinggalan karuhun, dengan tentunya yang pengunjung silahkan dengan keyakinannya masing-masing diterima. Ini kita adalah untuk cowoknya itu nguri-nguri, melihara, dan kita nanti akan sampaikan melalui channel saya itu ke generasi milenial, generasi Z, anak muda, dan mudah-mudahan nanti semakin ini bisa dikembangkan dari sisi baik sarana, prasarana, infrastrukturnya, dan juga tidak dilupakan menjaga sisi keramatnya yang perlu benar-benar dijaga, karena ini tinggalan karuhun yang penuh energi, frekuensi vibrasi, dan mudah-mudahan inilah bagian dari istimewanya Gunung Salak. Ada situs Batu Kujang, dan jika kehadiran kami semua ada kekurangannya, ada kesalahan, baik sengaja tidak sengaja, dan tadi kurang sopan, ngerepoti, banyak nanya, sampai mohon dimaafkan sebesar-besarnya, karena ini sudah mau maghrib. Kami mohon pamit dulu, mohon izin dulu, mohon didoakan agar sepulang kami dari sini diberikan juga keselamatan, kesehatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan melalui tentunya para kita tadi ada leluhur karuhun di sini. Mangga. Terima kasih Bapak atas kunjungannya. Iya. Rombongannya. Ucapkan terima kasih atas kunjungannya. Dan Bapak sebelum pamit, kami doa untuk Bapak dan keluarga semua. Amin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhikal karim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al salawatika wa barakatika wa rahmatika ala sayyidil mursalin wa khatamil nabiyyin ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa rasulika ilahil khair wa fadil barik. Ya Rasulullah rahmah Allahumma ja'al sawaba maqra'alahu min kalamikal adib wa salawati ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ajibni ya malik ajibni. Amin. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Dayan wa ya Qiyam, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, ya Habibullah, ya umatika fas'ala nabi Allah bi khairihi syafaatul ujma sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut wa qawlan alaina bi syafaratil maut wa na'izatan min nar wal ata'ina li sabran bana la tusibu bana wa ta'udana wa hablana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi saya ucapkan terima kasih. Salam cagar budaya. Salam cagar budaya. Jaga, rawat, lindungi, lestarikan. Jaga, rawat, lindungi, lestarikan. Mudah-mudahan semakin berjaya dan memberikan keberkahan. Terima kasih, matur nuhun. Sekali lagi Jaya Jaya Wijaya Lemurian Atlantis Salaka Nagara Daruma Nagara Pajajaran Jopoit Mataram Nusantara Negara Kesatuan Indonesia Surodiro Joyoningrat Suh Kaprasto dan Pangasuti Mugi Rahayu Saking Merdeka. Oke.